Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa untuk melepas sandalnya. Ikhla'na laika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Buka sandalmu. Sungguhnya sekarang ini kau berada di lembah suci yang bernama Lembah Tua. Sedangkan Rasulullah SAW pada waktu Mi'rajnya dia tidak diperintahkan untuk membuka sandalnya sampai di Aras sebelum beliau melanjutkan perjalanan ke Maqamul Mukafahah. Setelah berada di puncak Aras, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, Jibril, apa kau tidak akan dampingi saya sampai ke Maqamul Mukafahah? Di dalam barzan ini adalah Maqamul Mukafahah, diistirahkan pada surah Mi'rajnya. Maka Jibril menjawab, saya tidak bisa sampai ke sana. Kalau saya memaksakan diri, niscaya tubuh saya akan terbakar. Hanya engkau yang diberikan kemampuan untuk sampai di Maqamul Mukafahah. Jarak antara puncak Aras dengan Maqamul Mukafahah itu adalah 10 hijab. Jarak antara satu hijab dengan yang lain perjalanan 700.000 tahun sinar. Nah, ini berarti kalau 700.000 tahun kali 10 sama dengan 7 juta tahun baru dia sampai ke Maqamul Mukafahah, tempat Rasulullah dibukakan hijab untuk mukasyafah dan Allah pun tajalli di tempat itu. Kemudian malaikat Jibril yang minta kepada Rasulullah, begini saja ya Rasulullah, daripada saya akan menunggu tak ada kerja di tempat ini, lebih baik engkau buka sandal engkau supaya saya yang menunggunya. Dengan tabarruk menunggu sandal ini mungkin saya memiliki suatu kelebihan dibanding dengan malaikat yang lain. Karena hanya dengan tabarruk dengan sandal. Karena apa? Sandal Rasulullah itu saja dibandingkan dengan segala macam kemuliaan para rasul tidak akan bisa sampai. Itu sebabnya para ulama yang di Mesir ada yang menyusun 16.000 bait hanya sekedar untuk memuji sandal beliau saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonannya, Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Saya akan memandang kepada engkau. Tapi Allah mengatakan, lan tastati', kau tidak akan mampu untuk melihat saya. Nabi Musa ini terlalu pede. Tetapi ketika Allah tajalli kekuasaannya sehingga dia diperintahkan, coba kau lihat itu puncak gunung itu. Kalau kau melihat gunung itu masih tetap berdiri kukuh, saufa tarani, kau akan melihat saya. Tapi begitu tajalli kudrat iradat Allah di puncak Jabal Sin itu, maka Nabi Musa pun pakharrosa iko, dia pingsan. Pingsan Nabi Musa. Sementara Rasulullah ketika dia sampai di Maqamul Mukafahah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kita tidak mau kalau dia saja yang mendapatkan penghormatan dari Allah. Maka Rasulullah memohon assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Nah ini pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hijab untuk dapat menyaksikan zat Allah bila kaifin wala jihatin wala waqtin, tanpa cara, tanpa arah, tanpa ukuran waktu. Karena apa? Allah Ta'ala qiyamhu ta'ala binafsihi. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Tidak berdiri di suatu tempat, tidak berdiri bersama siapapun, tidak terikat oleh waktu apapun pendirian Allah. Nah pada saat itulah Rasulullah langsung sujud. Sujud Rasulullah SAW. Nah setelah sujud itu barulah diangkat kepalanya, disuruh minta sesuatu.
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengatakan, Rabbi qad ja'alta Ibrahim khalila wa kallamta Musa taklima wa ataita Sulaimana mulkan la yanbaghi min qabli wa min ba'du. Ya Allah, engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasihmu. Kau cakapi Musa tanpa perantaraan. Kemudian kau jadikan Sulaiman memiliki kekuasaan yang tidak ada tandingannya dari masa lalu sampai masa mendatang. Maka pada saat itulah Allah juga mengatakan, Alam attakhizka akhiral anbiya, bukankah saya menjadikan kau menjadi penutup para nabi? Wa ja'altu ummataka wasata khairil umam, saya jadikan umatmu umat yang terbagus. Wa inni haramtul jannata ala saril anbiya hatta tudhila anta, dan saya telah mengharamkan surga itu dimasuki oleh para nabi rasul, kecuali kalau engkau terlebih dahulu masukinya, baru nabi rasul yang lain boleh masuk. Wa haramtul jannata ala sairul umam hatta tudkhilahu ummatuka, aku haramkan surga itu dimasuki oleh umat nabi rasul yang lain, kecuali umatmu terlebih dahulu masuk. Nah, itulah sebabnya ketika kita coba membandingkan Rasulullah SAW dengan Nabi Musa, maka banyak kelebihan-kelebihan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan umat Rasulullah pun banyak keunggulannya dibandingkan dengan pribadi Nabi Musa sendiri. Seperti yang diterangkan banyak hadis itu, tetapi ini disebabkan oleh karena kelebihan Lailatul Qadar juga. Nah, kemudian pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, di sini dikatakan wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa ayna'atis thimaru wa adna asyajaru lil jani janah wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li quraishin bi fisahil alsunil arabiyyah wa kharratil asratu wal asnamu ala al wujuhi wal afwah wa tabasharat wuhusul masyariqi wal magharibi wa dawab wal bahriyah واحتست العوالم من السرور كأس حميا وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي علا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. Nah, ini memberitahukan kepada kita bahwa bumi yang gersang berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun, tetapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, bumi bagikan memakai kostum yang terindah, bagikan memakai pakaian yang termewah. Setelah tidak ada rerumputan yang tumbuh, semua kering kerontang, semua tanaman-tanaman tidak ada yang berdaun, apalagi berbunga, berbuah, tidak ada. Tapi ketika itu, untuk mewujudkan bahwa Allah tidak saja menyambut, tetapi merayakan kelahiran beliau dengan tanah gersang yang tandus berpuluh-puluh tahun, bagikan memakai kostum yang termewah, indah dan megah, yang terbuat daripada hulalan sundusiyah, yaitu dari pakaian-pakaian perhiasan yang terbuat daripada sutra yang tebal dan aneka warna. Itu diibaratkan oleh penulis kitab ini.
Wa ina'atis simaru adna syajaru lil jani jana. Lalu pohon-pohon kayu yang sudah kering tak berdaun berpuluh-puluh tahun langsung mengeluarkan tunasnya, mengeluarkan daunnya, mengeluarkan buahnya, mengeluarkan buah yang sudah matang. Lalu semua pohon-pohon kayu itu menawarkan buahnya, ayo petik saya, petik saya, petik saya. Saya ini adalah bergembira karena dilahirkannya seorang junjungan alam yang tidak ada tandingan kemuliaannya. Itu kata daripada kayu-kayu itu. Wa nataqat bihamlihi kullu dabatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyah. Kemudian hewan-hewan peliharaan orang-orang Quraisy dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, mereka pada bertutur satu dengan yang lainnya menceritakan tentang sudah lahir Nabi junjungan alam semesta, makhluk yang paling mulia yang sudah ditunggu kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak jutaan tahun yang lalu. Sekarang pada malam ini sudah lahir yang dinantikan oleh semua alam semesta. Itu dengan bahasa Arab yang fasih kan. Wa kharratil asirratu wal asnamu 'alal wujuh wal afwah. Kemudian semua patung, berhala-berhala, kemudian para penyembah-penyembahnya pun pada bisu. Patung yang disembah pada hancur. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi sudah ribuan tahun dinyalakan tak pernah padam, pada waktu itu juga padam. Sampai mereka bertanya satu dengan lain, ada apa ini? Ada apa ini? Apakah hari kiamat sudah tiba? Apakah besok akan terjadi hari kiamat? Tetapi semua mendapat jawaban daripada hewan-hewan peliharaan mereka sendiri. Bukan hari kiamat, tetapi ini adalah merupakan pembaruan alam. Dengan lahirnya seorang Nabi Rasul, junjungan alam semesta. Alam yang sudah luluh lantah berpuluh-puluh tahun, dengan lahirnya junjungan alam ini, maka alam bagikan diperbarui. Jadi bukan akan terjadi hari kiamat. Itu jawaban daripada hewan-hewan peliharaan mereka sendiri. Wa tabasyarat uhusul masyariq wal maghari wa dawabul bahriyah. Kemudian hewan-hewan liar juga tidak ketinggalan. Mereka bagikan penyair-penyair yang saling saut menyahut antara satu dengan yang lainnya. Anjing-anjing peliharaan mereka juga tak ketinggalan. Serigala-serigala yang liar di puncak-puncak gunung bebatuan. Dari balik bebatuan mereka juga memberikan kabar bahwa sudah lahir manusia yang termulia ke muka bumi ini. Semua pokoknya makhluk yang ada di alam semesta ini bertutur akan hal itu. Ini semuanya adalah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wahtasatil awalimu minas sururi wa ka'sahumayyah. Kemudian semua alam semesta mereka itu makan, minum, berpesta pora, memenuhi gelas-gelas mereka dengan minuman anggur-anggur yang manis, dengan segala macam minuman. Karena tanpa sadar mereka itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhkan kendi-kendi mereka dengan minuman-minuman yang halal sebagai pengganti daripada minuman keras yang menjadi dewa mereka sewaktu itu. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW, kendi yang berisi arak-arak yang sangat memabukkan tergantikan oleh anggur-anggur yang manis, perasan-perasan air kurma, perasan-perasan air apel, perasan-perasan air yang manis-manis, semua digantikan dengan yang manis, bukan dengan yang haram. Wa busyiratil jinnu bi izlali zamanihi wa tahkatil kahanatu wa rahibatul ruhbaniyah. Kemudian para jin sama-sama memberikan kabar gembira. Semua saling memberikan kabar gembira tentang sudah lahirnya Nabi junjungan alam semesta yang ditunggu-tunggu kelahirannya oleh para malaikat, bahkan oleh para ulama-ulama yang tahu akan hal ini lewat pengkabaran kitab-kitab suci pada waktu itu. Tak ketinggalan juga kitab Taurat dan kitab Injil mengkabarkan tentang Nabi akhir zaman ini. Maka jin-jin pun ikut berpesta pora, bersenda gurau, bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Satu komunitas jin dan komunitas jin yang lain berada di puncak gunung manapun berkumpul menjadi satu
menyaksikan alam semesta yang begitu gemerlapan ketika Nabi Muhammad SAW. Sementara para tukang tenung itu semua membisu, semua tak bisa bertutur. Karena apa? Karena media yang mereka pergunakan, instrumen-instrumen yang mereka gunakan untuk mencari pengetahuan tentang yang gaib untuk dijual kepada orang-orang yang membutuhkannya. Semua medianya itu menjadi remuk, menjadi hancur. Mereka bisu 1000 kata. Karena apa? Karena tergantikan oleh qad jahal haqq wa zakal batilu innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu telah hancur. Wala hijabi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husni tah. Kemudian tersebar kabar daripada kelahiran beliau ini ke seluruh antero bumi, bahkan bukan saja di planet bumi. Semua planet-planet yang kemungkinan besar ada penghuninya, manusia-manusia atau mungkin makhluk-makhluk lain yang bernyawa, yang mungkin kecerdasannya pada waktu itu mengungguli 1000 kali lipat kecerdasan manusia, mereka juga bergembira satu dengan yang lain. Bahkan mereka pada waktu itu menurut penelitian dari para ahli sejarah, beberapa planet yang ada pada waktu itu sudah dihuni oleh makhluk-makhluk yang sangat cerdas, yang pada waktu itu sudah memiliki media, alat komunikasi yang sangat-sangat canggih. Sementara pada waktu itu manusia baru mulai terbuka daripada kebutaannya dengan dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW ini. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Setiap akhir bulan selama 9 bulan itu, Ibunda Rasulullah SAW Siti Aminah didatangi oleh arwah para nabi, selalu mengkabarkan innaki qad hamalti bi khairil bariyah. Wahai Aminah, kamu ini sedang mengandung khairil bariyah, paling baik makhluk. Wasammi iza wada'ti Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Nanti kalau dia sudah lahir, namakan dengan nama Muhammad, karena dia selalu dipuji. Tak akan pernah orang berhenti memuji beliau sampai hari kiamat. Setiap detik, tak ada detik yang kosong daripada pujian kepada beliau. Tidak ada detik orang baca selawat, orang baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Rasulullah. Allah pun menjadi sangat bangga kepada makhluknya yang bernama Muhammad ini. Itu sebabnya maka dideretkan nama Allah dengan nama beliau. Pada waktu malaikat Jibril 50.000 tahun tidak kenal namanya, 50.000 tahun barulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sambil ditunjuk, Jibril ta'al, hai Jibril kemari kamu. Dia celak-celak begini, berarti Jibril nama saya ya, ta'al, kemari kamu. Maka Jibril pun mengatakan labbaik, Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beliaulah Jibril itu paling pertama kali mengucapkan kalimat ini, karena itu merupakan suatu ungkapan daripada orang yang mendatangi sebuah panggilan dan kata-kata sopan. Akhirnya setelah dia sampai di hadirat Allah, Jibril diperintah, ya Jibril qaddisni, ya Jibril kau harus mengikrarkan kesucian saya. Maka mulai saat itu malaikat Jibril mengatakan ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus 10.000 tahun. Barulah dipanggil 2 kali, ya Jibril ta'al, Jibril kemari. Maka lagi-lagi Jibril mengatakan labbaik, Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Begitu datang di hadirat Allah Subhanahu wa taala, Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril majidni, ya Jibril ikrarkan tentang saya inilah orang yang mulia. Maka Jibril pun mulai mengatakan ya majid, ya majid, ya majid, ya majid 10.000 tahun. Setelah lengkap 10.000 tahun dipanggil lagi, Jibril ta'al, hai Jibril datang kemari. Maka Jibril pun datang. Setelah sampai di hadapannya hadirat Allah Subhanahu wa taala,
Lalu Jibril katakan, ya Jibril, hamidni. Hei Jibril, pujilah saya. Maka saat itu Jibril mengatakan, ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid, 10.000 tahun. Barulah setelah lengkap 30.000 tahun, dia bermunajat dengan 3 kata tersebut. Ya Kudus, ya Majid, ya Hamid. Lalu untuk keempat kalinya Jibril dipanggil oleh Allah. Jibril, ta'al. Maka Jibril lagi-lagi mengatakan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Maka sebelum dia tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril melihat di gerbang Aras tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu sampai di hadapan Allah, Jibril bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa amma la ilaha illallah kad arabtu annakal muradu bila ilaha illallah. Ya Tuhan kami, kalau la ilaha illallah itu saya tahu bahwa yang dimaksudkan la ilaha illallah adalah Engkau. Tak ada Tuhan kecuali Engkau. Wa amma Muhammadur Rasulullah man ya Jibril. Adapun Muhammadur Rasulullah itu siapa Jibril? Ya Jibril, laula Muhammad lama khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad saya tidak akan menciptakan kau Jibril. Laula Muhammad lama khalaqtul khalqa. Kalau bukan karena Muhammad saya tidak akan menciptakan makhluk. Laula Muhammad lama khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena Muhammad saya tidak akan pernah menciptakan alam astronomi yang ada di alam semesta ini. Salli ala Muhammad. Maka berselawatlah kau terhadap Muhammad. Maka saat itulah malaikat Jibril mulai berselawat dengan kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena apa? Rasulullah itu mengatakan, ana sayyidul khalqi la fakhrali. Saya ini sesungguhnya adalah penghulu daripada semua makhluk, tapi saya tidak bangga. Ana sayyidu waladi Adam la fakhrali. Saya ini memang penghulu daripada anak Adam, tapi saya juga tidak bangga. Maka dengan demikian malaikat Jibril dengan para malaikat yang lainnya juga ketika dia berselawat mengatakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu sebabnya kalimat yang paling pertama kali sesungguhnya diperintahkan kepada para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada malaikat, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya maka Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas nabi. Artinya Allah memberikan rahmahnya. Para malaikat memohonkan ampun buat beliau. Kalau kita berselawat adalah memohonkan agar beliau diberikan rahmat dan maghfirah. Itu sebabnya ketika Allahumma sholli ala Muhammad, kita itu kan harus mengaminkan. Kenapa? Karena kita mendengarkan Rasulullah yang didoakan. Ini yang sering saya katakan untuk memperbaiki perilaku jamaah daripada salat Jumat. Jangan hanya pada waktu Allah maghfirlil mu'minin wal mu'minat saja dia angkat tangan. Bagaimana dengan Muhammad yang didoakan? Kan kalau dia berdoa para khatib itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, itu sudah doa, kita sudah mengangkat tangan, mengamin, amin. Tapi masih saja mereka kadang-kadang begini tidak mengamin. Kenapa kalau kita kaum mukminin didoakan dengan Allah maghfirlil mu'minin baru kita angkat tangan, sedangkan pada waktu kita mendoakan Nabi Muhammad tidak angkat tangan? Di mana cinta kita kepada beliau? Kan kita cinta kepada beliau. Kenapa kita tidak mengamin ketika beliau dimohonkan rahmat oleh para khatib, mohonkan selawat? Nah, jadi karena ada perintah di sini sallu alaihi wasallimu taslima, maka makruh kata para ulama kalau selawat itu tidak digandeng dengan salam. Makruh kalau tidak digandeng dengan salam. Sallallahu wasallama ala nuril mubin Muhammadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
sallallahu wa sallama ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallama ala nuril mubin Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi itu ada kan kalau yang dibaca sama orang sallallahu rabbuna, mana salamnya? Kecuali kalau di setelah wala alihi wasallim ajmain pasti ada salamnya. Tapi ini tidak ada salamnya. Itu sebabnya ulama berdasarkan sallu alaihi wasallimu taslima itu, para ulama mengatakan makruh kalau tidak digandeng antara salat dan salam. Kenapa? Kalau tahiyat misalnya, di situ sudah dahuluan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Barulah kita Allahumma sholli ala Muhammad. Di situ tidak ada salamnya. Salam duluan. Menunjukkan bahwa betapa pentingnya salam itu. Karena apa? Karena salam inilah yang sesungguhnya akan abadi sampai surga. Jadi kan kalau rahmat itu dunia. Oleh sebab itu santri jangan ikut-ikutan. Orang mengatakan sallallahu rabbuna, kalau ikut sallallahu rabbuna, mana salamnya? Itu ganti. Sallallahu wasallam. Sudah cukup dengan Allah, tidak usah taruhkan badal. Memang sebadal di situ. Sallallahu rabbuna itu. Tapi buang saja badalnya, tidak usah pakai badal. Langsung dengan apa? Wasallama. Itu. Kalau santri ikut-ikutan semacam itu, berarti nanti kan dianggap bahwa ikut yang makruh. Sampai akhir kadang-kadang tidak baca salam. Jadi kita memperingati Maulid Nabi ini merupakan satu kewajiban kepada kita untuk apa? Mewariskannya kepada generasi. Di saat sekarang ini sudah banyak orang-orang yang disedot oleh pemikiran-pemikiran yang sesat, mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu bid'ah dolalah, syirik katanya. Ini pemikiran-pemikiran sesat, pengaruh daripada Wahabi. Wahabi itu dipengaruhi oleh Yahudi tapi tak tahu diri. Para ulama kita, ulama Nusantara yang bahkan banyak mengajar di Mekah dulu, sebelum datangnya Wahabi di Mekah, mereka itu setiap pojok Masjidil Haram tempatnya mereka serakalan. Hampir setiap malam tidak ada sunyi waktu daripada selakaran. Selagi cara mereka itu memperingati Maulid Nabi setiap malam. Tapi setelah datangnya Wahabi ini, semua dikatakan itu bid'ah, semua dikatakan syirik. Lalu mereka itu mempelintir hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Peringatan Maulid Nabi dikatakan bid'ah, dikatakan dia hadis dhaif, bahkan dikatakan hadis maudhu. Nih, Barzanji ini punya syarah, ditulis oleh ulama Nusantara yang sangat mumpuni, yaitulah Kiai Nawawi Al-Bantani. Beliau mencantumkan sebagai syarah daripada wa tuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wa sallamat ghayata maramihi wa marmah. Nah, di situ ditafsirkan sampai sabda Rasulullah, ucapan Abu Bakar Siddiq, ucapan daripada Umar bin Khattab, ucapan daripada Utsman bin Affan, ucapan daripada Ali bin Abi Thalib, ucapan daripada Imam Syafi'i, dicantumkan dalam syarah ibarat yang tadi saya bacakan itu. Apakah yang namanya Kiai Nawawi Al-Bantani tidak tahu namanya hadis maudhu? Apakah dia tidak tahu namanya hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan? Sementara karya beliau, tafsir Nawawi yang begitu besar, yang membuat para ulama-ulama itu tercengang. Pada waktu itu ulama itu belum ada yang bisa bikin tafsir.
Apakah beliau tidak tahu namanya hadis dhaif? Dia tahu hadis dhaif, dia tahu juga tempat penggunaan hadis dhaif. Dia tahu namanya hadis maudhu. Betapa banyak memang nas-nas hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang memperingati maulid beliau. Lalu sahabat pada saat Rasulullah tidak memperingati maulid beliau, kenapa diperingati orang masih hidup? Adapun setelah beliau meninggal dunia, bukan saja peringatan itu setiap di bulan Rabiul Awal. Makanya dikatakan oleh para sahabat bahwa zikrul maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada namanya zikrul asghar dan zikrul akbar. Zikrul asghar itulah setiap kali kita baca selawat, setiap kali kita serakalan, setiap kali kita salat, di situ ada selawat, kita mengingat beliau. Zikrul akbarnya adalah pada bulan Rabiul Awal. Dan tetapi tidak terbatas pada bulan Rabiul Awal saja, pada bulan apapun kita besar-besaran, itu akan menjadi suatu momen yang sangat paling berharga. Coba bayangkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi yang sekarang punya benteng tangguh di Mesir, di situ ada masjid yang kayak Cordoba di atas benteng Salahuddin Al-Ayyubi itu. Di situ tempat menyusun kekuatan untuk menghalau kerajaan Hulagukan. Pada yang pernah memporak-pondakan umat Islam, maka sedapat-dapatnya Salahuddin Al-Ayyubi memanfaatkan momen Rabiul Awal untuk membakar semangat umat Islam, terutama sekali para pemudanya. Sampai berapa ribu unta yang disembelih, berapa ratus ribu ayam yang disembelih, berapa puluh ribu kambing yang disembelih. Para sufi, para ulama yang ada di seluruh dunia pada waktu itu hadir untuk menyemangati para pemuda dalam rangka mempersiapkan menghalau pasukan Hulagukan yang telah memporak-porandakan kerajaan Islam yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Akhirnya betul 75.000 pemuda Islam jadi wamil, wajib militer. Lalu berperang, mengakibatkan pada waktu Perang Dunia Kedua itu semua padang pasir banjir darah. Ini yang tidak diinginkan terulang lagi oleh Yahudi. Akhirnya apa? Dia pengaruhi Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda untuk bersatu membantu yang Raja Faisal sekarang ini, yang keturunan Saud itu. Saudi ini kan berasal dari kata Saud. Saud ini adalah orang Najd. Najd itu udah Wahabi. Najd itulah yang diatasnamakan oleh iblis pada waktu dia numpang ikut musyawarah ketika bermusyawarah untuk memusnahkan Rasulullah SAW. Dia anggap dirinya, saya ini orang tua dari Najd katanya. Padahal iblis. Nah, jadi Wahabi ini dia sendiri punya saudara, kakak namanya Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai-sampai dikatakan oleh Sulaiman pada adiknya, kamu Muhammad, kamu tambah rukun Islam menjadi 6. Orang yang tidak ikut paham kamu, kau anggap dia orang kafir. Ini merupakan bid'ah yang paling bid'ah. Bid'ah yang paling bid'ah adalah kau menambah bahwa orang yang tidak mengikuti kau adalah termasuk orang bid'ah. Itu adalah paling bid'ah. Berarti kau menambah rukun Islam menjadi 6. Ini tidak disadari oleh saudara-saudara kita yang baru pulang dari sebuah pendidikan ke Lombok, lalu dia ingin menggantikan nasi dengan roti. Gitu. Dia ingin menggantikan sepeda motor dengan unta. Dia ingin menggantikan Monas dengan Ka'bah. Tidak bisa. Artinya apa? Kepada kalian, ini terutama sekali para santri, apa yang diwariskan oleh Tuan Guru kita, Al-Makrullah Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Abdul Halim, Tuan Guru Muhammad Anwar, Tuan Guru Ahmad Sanusi, dan para Tuan Guru kita ini sudah benar. Itu yang kita pertahankan. Jangan kalian dikalahkan oleh retorika orang yang hanya pintar ngomong, tapi kadang-kadang tak tahu dalil. Dia hanya dalilnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Kalau dia mengatakan tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, papu balokmu saja tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Tidak ada kan? Kalau memang itu dikatakan bid'ah. Jadi tidak semua apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu
termasuk bid'ah dolalah. Makanya para ulama yang alim, yang membuni, yang menjadi pengikut daripada a'immatul arba'ah, bid'ah itu dibagi menjadi sebanyak hukum dalam Islam. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Bid'ah haram inilah yang dolalah. Sedangkan yang kalau masih sekedar makruh masih ada hasanahnya. Itu kecuali yang mengerirukan otak kita sekarang ini pertama Abdul Wahab itu, Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kemudian Abdullah bin Utsaimin, Abdullah bin Bas. Kemudian sekarang ini Nasiruddin Alban. Nasiruddin Alban yang sok-sokan mengatakan dirinya sebagai ahli hadis, padahal dia tidak pernah bisa bahasa Arab, tidak pernah ngaji, apalagi disuruh ngerap bismillah, apa disuruh ngerap Batun Jurmiyah, tidak bisa-bisa. Tiba-tiba dia yang menukil berapa hadis, dikirim ke negaranya, kemudian dibiayai untuk disebarkan ke seluruh dunia. Yang paling pertama kali meresponnya adalah yang pahamnya paham Wahabi. Sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah amalun ma'jurun, suatu perbuatan yang diberikan pahala, bukan bid'ah dolalah seperti yang dikatakan oleh Wahabi-Wahabi sekarang yang belum alim itu. Kalau yang tulen-tulen alim tidak ada yang membid'ahkan peringatan Maulid Nabi. Yang baru-baru ini baru pulang dari pendidikan dari Madinah, dari Ummul Qura. Itu yang begitu pulang ke Lombok mengharamkan, membid'ahkan segala sesuatu. Maka kepada para santri, dengan keilmuan yang kalian miliki, jangan pernah percaya kepada mereka. Walaupun mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, orang tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Hadis kok. Al-Quran dan Hadis selalu berada di dalam jantung kita. Bahkan Al-Quran dan Hadis itu melekat di ujung lidah kita. Darah, urat dan tulang belulang kita, daging kita melekat Al-Quran dan Hadis. Lalu kita disuruh kembali, sudah dari mana kita tinggalkan Al-Quran dan Hadis itu? Mereka yang begitu tuh adalah yang tidak pernah menengok Al-Quran dan Hadis. Tiba-tiba hijrah. Hijrah dari mana mereka? Lalu kembali kepada Al-Quran dan Hadis, ya pantas. Kita tidak pernah tinggalkan Al-Quran dan Hadis. Orang kemanapun kita bawa Al-Quran dan Hadis. Setiap helai rambut kita adalah Al-Quran dan Hadis. Bahkan sampai darah kita yang berdenyut dari jantung kita setiap hari, setiap saat itu adalah Al-Quran hadis. Lalu kalau kita kembali, itu namanya tahsilul hasil, ikut kepada mereka yang sudah terlalu jauh mental daripada Al-Quran hadis. Memperingati Maulid Nabi SAW ini adalah peringatan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka oleh sebab itu kepada kalian harus pinter mendengarkan orang penceramah-penceramah sekarang ini, ya, supaya kalian selektif, ada filternya, tidak gampang tergoda oleh mereka, tidak gampang terbius oleh retorika mereka yang menurut kita memang masuk akal. Tapi bukan setiap yang masuk akal itu benar, bukan setiap masuk akal itu benar. Orang dulu ada namanya Pak pedagang obat di Kediri, tahu dia, Pak Jabah. Yang dagang obat di itu di Kediri, itu orang India. Dia bilang apa? Ini obat tidak diproduksi di Amerika, tidak juga di Jepang, tidak juga di langit, tidak juga di darat. Tapi ini ingat, kalau kalian makan obat ini jangan pernah bernapas. Kalau kalian bernapas kalian muntah. Maka apapun penyakit yang kalian obati dan penyakit ini pasti akan. Ternyata yang dijual itu adalah tai kambing. Ya betul, itu kambing. Tai kambing itu kan tidak dibikin di Amerika, tidak di Jepang, tidak juga di tanah, tidak juga di langit. Tapi karena kepintarannya mengakali orang semua percaya. Disuruh minum itu tai kambing, didorong dengan air panas, jangan bernapas. Kalau bernapas kalian akan muntah dari. Karena memang tai kambing. Itu kan dagang obat. Orang dagang obat saja pintar ngomong kok. Karena mereka itu dalil. Dulu di dalam baju juga ada, dia bilang apa? Dia bilang apa? Ayo siapa yang ingin mengetahui anak jin, dia bilang. Ini saya bawa anak jin.
kalian pasti penasaran tidak akan pernah melihat anak jin, kecuali saya yang membawa dia. Semua orang pada kumpul, itu namanya dagang obat. Kalau dagang obat itu kalau sudah berkumpul, apa yang dikatakan itu kadang-kadang tidak pernah diungkapkan kembali. Orang sudah kumpul, baru dagangannya yang dibuka. Ketika orang bertanya, mana anak jin, dia buka petinya. Ternyata di situ adalah ada huruf jim kecil. Huruf jum itu, kalau bahasa saya kan jum, bukan jim. Huruf jim ja'a zaidun itu. Namanya ja'a zaidun, dia bilang, ini anak jin, karena ditulis dan kecil. Kalau dia besar ditulis, itu ibunya jin namanya. Ini anak jin ini. Itu dagang obat. Dia pandai beretorika. Orang bisa tergiur akalnya oleh retorikanya yang bagus. Nah, oleh sebab itu belum tentu orang-orang yang pinter ceramah itu banyak ilmunya. Orang Gus Nur saja itu yang jadi mufasir dadakan sekarang ini, dia adalah orang debus yang turunan Banten. Sekarang kata dia sebagai mufasir yang terkenal. Dia bilang apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lalu dia mengatakan ulama itu setiap yang takut kepada Allah. Kalau tikus takut kepada Allah, maka tikus pun jadi ulama, katanya. Kalau ulah itu takut kepada Allah, maka ulah itu pun termasuk dia ulama. Apalagi kita manusia, katanya. Karena apa? Dia ingin disebut menjadi seorang ulama. Padahal dia latar belakangnya adalah seorang debus. Dia suka gorokelaknya dengan pedang itu. Dia tusuk dirinya dengan pedang tajam tidak terluka. Tapi karena dia sudah biasa sebagai pedagang obat, dia ceramahnya memang bagus, masuk akal. Akhirnya ada dibawa ke Lombok. Itu Lombok ini apa kurangnya? Kalau sampai Gus Nur saja itu didatangkan ke Lombok. Ya Allah, kenapa diakal-akalin sama orang Jawa? Nah, jadi itu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini wajib kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai dia kehilangan. Ini merupakan suatu warisan dari yang sanadnya musalsal kepada Rasulullah SAW. Salah satu contoh, Rasulullah setiap tiba tahun meninggalnya Siti Khadijah, beliau kan meninggal pada hari Selasa. Itu selalu dia Rasulullah sendiri bawa hidangan ke rumah-rumah tetangganya. Lalu setelah itu, sebelum para tetangga ini menikmati hidangan yang disajikan oleh Rasulullah, dia bicarakan kebaikan-kebaikan Khadijah terlebih dahulu. Keunggulan Khadijah. Begitu Rasulullah teliti mengungkapkan kebesaran daripada istrinya. Dari sinilah asal-muasal daripada peringatan Maulid Nabi, termasuk hol daripada para ulama kita. Cuma kalau Maulid Nabi kan kita peringatilah maulidnya. Kalau para ulama itulah wafatnya. Kalau Maulid Nabi sekaligus wafatnya kita peringati, hijrahnya juga kita peringati. Maka 3 in 1 itu akan kita dapatkan kalau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu kalian kalau pulang ke kampung halaman kalian, kalau kalian tidak mampu misalnya memperingati Maulid Nabi secara besar-besaran, maka kalian ambil saja misalnya 1 kelapa muda, ajak 3 orang atau 4 orang temannya, niatkan untuk peringati Maulid Nabi, sudah cukup. Bukan berarti harus besar-besaran karena kita tidak mampu. Tapi kalau mampu, Allah saja itu bikin surga neraka terlebih dahulu untuk menyambut kelahiran beliau. Kalau kita mampu, maka kita sembelih apa saja yang kita mampu melakukannya. Kalau tidak mampu, ya yang penting memperingati Maulid Nabi sesuai dari kemampuan kita. Jangan pernah kosong daripada peringatan pada beliau ini sebagai tanda bahwa kita cinta. Karena begitulah yang pernah disampaikan Rasulullah, man azzama maulidi faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa saja yang peringati maulid saya, berarti dia cinta kepada saya. Dan siapa saja yang cinta kepada saya, berarti dia yang akan teman saya di dalam surga. Ini sabda Rasulullah yang termasuk salah satu daripada hadis yang dicantumkan dalam Sarah Barzanji yang namanya Madarijus Su'ud. Dulu pernah ini pada waktu terjadi kerusuhan di Sicily ini tentang Wahabi. Itu ya, tentang Wahabi. Sampai diusirkan dari Kebon. Itu dulu sebenarnya terjadinya peristiwa itu saya ingat, itu malam Kamis. Saya malam Kamis itu sedang mengadakan halal bihalal di Masjid Syiarul Islam di Kaidaya.
Kemudian kan di rumah biasa kita ngaji Kamis, Selasa, Rabu, Kamis. Tiba-tiba begitu saya ngaji, saya masuk ke dalam kamar kecil, ibu-ibu yang pulang dari pengajian itu mengatakan, oh kita sedut, malin Kristen ke bolau nih. Cok, Kristen dengan pil ke bolau. Indeng terus. Tiba-tiba ternyata Ustaz Jipata bersama pengikutnya yang dikeluarkan dari Kebolok oleh masyarakat Kebolok sendiri. Akhirnya untuk menciptakan keamanan kita di Sele itu jangan sampai berpecah belah lantaran itu, diadakanlah pertemuan di aula kantor di Sele. Itu. Ada salah seorang tokoh yang sudah sarjana pada waktu itu, dia juga alim. Tapi dia tetap mengatakan peringatan Maulid Nabi ini dasarnya hadis maudhu dan hadis dhaif. Saya apakah tidak pernah baca yang namanya Madarijus Ud? Kita apa Madarijus Ud itu katanya. Wow, kalau namanya saja tidak diketahui apalagi isinya, saya bilang. Nanti saya antarkan ya. Namanya saja tidak pernah didengar apalagi isinya diketahui. Tiba-tiba kok tanpa dasar ilmu dia mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu bid'ah dolalah berdasarkan hadis-hadis dhaif. Nah, inilah kesalahan yang termasuk menyesatkan umat. Itu. Orang-orang semacam itu fa'abtahu bighairi ilmin dallu wa adallu. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Sekali lagi, ini adalah merupakan satu kegiatan yang sangat-sangat mulia. Di Sicily ini hampir setiap malam ada orang tidak maulid. Karena di setiap musala itu baca itu maulid itu. Saya bercerita kepada Said Mamduh. Said Mamduh ini dia ahli hadis juga, muridnya saya Yasin Al-Fadani. Saya ziarah minta sanad dari beliau. Saya cerita, dia bercerita dulu kalau di sini di Mesir itu hampir tiap minggu kita maulid Nabi. Kalau di kampung saya setiap malam saya. Setiap malam. Pikulil musallayat kuriat Barzanji. Sehingga pada waktu peringatan ada orang pergi ke Mekah, orang Barzanjian, itu orang peringatan Maulid Nabi. Nah, itu termasuk dikatakan zikrul asghar itu. Kalau zikrul akbarnya pada bulan Rabiul Awwal. Nah, oleh sebab itu sekali lagi jangan kalian terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan peringatan Maulid Nabi itu merupakan bid'ah. Kalaupun misalnya betul bid'ah seperti mereka, tapi jangan percaya bahwa peringatan Maulid ini bukan bid'ah. Karena Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, lima sumta yaumal itsnin wa lima sumta yaumal khamis. Sumtu yaumal itsnain ta'ziman li maulidi. Aku puasa pada hari Senin itu karena untuk merayakan kelahiranku. Wa sumtu yaumal khamisi li anni uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaimun. Kenapa saya puasa pada hari Kamis? Karena saya sangat suka kalau saya ketika diangkat amalan saya untuk dilaporkan pada hari Kamis saya dalam keadaan puasa. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, inna hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum. Hidup saya itu bagus buat kalian, mati saya juga bagus buat kalian. Maka para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, inna hayataka khairun lana ma'lumun lana ya Rasulullah, wa amma mautaka kaifa wa khairun lana ya Rasulullah. Adapun kalau hidupnya engkau ya Rasulullah, memang dia bagus buat kami, sangat maklum. Karena setiap kali ada masalah, kami datang kepada engkau. Tapi ketika engkau sudah wafat, bagaimana baiknya kepada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, inna hayati khairun lakum lianna idza sarat bainakumul masailu fa ji'tumuni wa amma idza kuntu mutawaffiyan fa idza ahsantum asarru wa idza asatum astaghfiru. Kalau saya masih hidup, semua masalah begitu kalian datang pada saya selesai. Sedangkan kalau saya sudah mati, setiap hari Senin dan hari Kamis amalan kalian itu dilaporkan oleh malaikat kepada saya juga.
Kalau amalan kalian itu bagus, saya senang. Kita yang sekarang ini nih, berarti maulid beliau nih, beliau senang. Membaca tarikhnya itu senang, baca selawatnya senang. Maka kita harus berusaha untuk menyenangkan Rasulullah dengan banyak-banyak baca selawat dan banyak-banyak menegakkan sunnah beliau. Terutama sekali baca selawat itu. Tetapi kata Rasulullah, fa iza asatum astaghfiru lakum. Kalau kalian berbuat jahat, saya langsung mintakan kalian ampun. Kalau Rasulullah minta kalian ampun, tidak ada umat Muhammad yang berdosa. Tidak ada. Oleh sebab itu disitulah umat Muhammad ini memiliki keunggulan 1.000.000 kali lipat dibandingkan umat lain. Jadi kalau umat Muhammad berbuat salah, langsung Rasulullah memintakan diampun, kecuali kalau dia dosa syiriknya itu ditunda. Sampai Rasulullah bertanya, "Fa kaifa idza kanu musyrikin ya Rabb? Fa idza kanu musyrikin fawidha ilayya." Kalau mereka itu umatmu ada yang musyrikin, serahkan saja kepada saya. Berarti kamu tidak berhak untuk memintakan ampun dosa syirik. Kalaupun memang kalau memintakan ampun Allah akan mengampuni. Artinya kalau kita minta ampun daripada dosa syirik, semuanya kita serahkan kepada Allah. Misalnya kita akui saja diri kita, saya syirik ya Allah, saya serahkan diri saya kepada Engkau. Terserah bagaimana kau akan perlakukan hamba ini. Nah, jadi dosa syirik pun semuanya akan diampuni. Yang tidak diampuni itu apabila tidak ditobati. Karena buktinya para sahabat itu kan sebelumnya dia syirik semua, kecuali Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab dia syirik sebelumnya, tapi dia bertobat dari dosa syiriknya, diampuni oleh Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebagai rangkaian daripada peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan sekarang ini. Mudah-mudahan seperti keyakinan kita bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan Rasulullah menjadi senang, berarti kita menyenangkan Rasulullah. Ketika nanti kita berbuat salah secara terlanjur, Rasulullah akan turun tangan memintakan kita ampun. Itulah sisi-sisi keuntungan kita jadi umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pada saya sudah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بارك روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب الشفاعة ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وهنا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد النبي الكريم
فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى ولي أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومشرفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه من عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور يا غفار يا غفار. إلهي تمم نعمة علينا ووفق لشكر ما بقينا أزكنا بردا وكا والأوافي وعون كل ما لوب علينا فإنا لا نؤول بمهم على ما بنا ولا ما قد لقينا على عد ولا سبب ولكن إذا دقت وكنت لك بنا. وصلى الله على سيدنا خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله رب على النور المبين صلى الله وسلم على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم